Santo Petrus itu adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Nama asli Santo Petrus adalah Simon. Nah, Santo Petrus ini merupakan seorang nelayan yang berasal dari Galilea. Santo Petrus menurut saya sebagai senior atau sebuah gereja wilayah Stasiun Tegalsari ini, Santo Petrus itu adalah pribadi yang sangat keras, pribadi yang sangat tegas, dan dia berani mengutamakan suatu kebenaran. Santo Petrus adalah seorang yang rela meninggalkan keluarganya dan berkorban demi mengikuti Tuhan Yesus. Juga merupakan batu karang, istilahnya batu karang dalam pendirian gereja pertama di dunia ini setelah wafatnya Tuhan Yesus sendiri. Santo Petrus itu menyatu dengan Kristus. Sopo sing berani melawan perintah Yesus, dia siap untuk melayani karena Yesus satu-satunya harapan hidup dia. Santo Petrus itu awal mulanya namanya adalah Simon, dan selanjutnya oleh Yesus Simon diberi nama Petrus yang artinya batu karang. Nah, di atas batu karang itulah gereja dibangun. Santo Petrus menurut saya adalah dulunya Santo Petrus adalah seorang nelayan. Kemudian bertemu dengan Yesus dan menjadi salah satu murid Yesus. Dari semua rasa takut dan watak mudah terbakar Santo Petrus itu, Petrus merupakan murid yang paling setia dan sangat mengasihi Yesus. Nah, maka dari itu teladan yang bisa kita contoh adalah kita harus berbagi kasih terhadap sesama dan selalu menjadi pengikut Yesus yang setia dalam hidup menggereja dan juga terhadap masyarakat. Kita bisa meneladani satu kegigihan Santo Petrus dalam melayani Tuhan. Teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Santo Petrus adalah sebuah pengorbanan, di mana Santo Petrus telah rela meninggalkan keluarganya demi mewartakan kabar gembira dan mewartakan Injil. Santo Petrus, dia memiliki sifat yang murah hati, berarti dia suka memberi. Suka memberi itu tentu saja memberi dalam bentuk yang beraneka ragam, tidak hanya berupa harta benda. Dia juga jujur. Kalau iya mengatakan iya, kalau tidak mengatakan tidak menambah dan tidak mengurangi. Kegigihan dan semangatnya, karena diambil dari dasar seorang nelayan. Seorang nelayan itu harus gigih, penuh semangat, tidak putus asa sampai mendapatkan ikan. Santo Petrus menjadi teladan bagi umat Tegalsari, kemudian kepada saya. Satu, sikapnya yang sederhana. Dua, adalah polos, tidak keminter. Kemudian pemberani. Ketika pendahulu-pendahulu perintis-perintis gereja itu untuk menyebarkan ajaran cinta kasih, ajaran Tuhan Yesus di lingkungan masyarakat mereka. Jadi kegigihan Santo Petrus menjadi semangat mereka untuk menyebarkan ajaran gereja. Karena dalam Matius 16 itu disebutkan di sana bahwa ada 3 poin bahwa Santo Petrus itu terkenal, ada istilah di sana konsep tentang batu karang. Kemudian yang kedua ada konsep kunci surga, pemegang kunci surga.
Yang jelas para pendahulu kita mengidolakan Santo Petrus karena iman Santo Petrus yang kuat, dan ingin harapannya bahwa umat di gereja Santo Petrus wilayah Tegalsari itu memiliki iman yang kuat seperti Santo Petrus. Karena Santo Petrus memang cukup kuat untuk istilahnya hatinya kuat sekali, terutama dalam mengimani, mengikuti Tuhan Yesus, karena berdasarkan dari dasar utama adalah bahwa Santo Petrus itu adalah seorang nelayan. Itu semangatnya sungguh luar biasa, karena kami sendiri mengetahui dan pernah terjun ke tengah-tengah laut. Itu harapannya cukup besar. Mengapa gereja kita itu memilih Santo Petrus? Karena ingin meneladan keimanan Santo Petrus yang setia kepada Yesus Kristus sampai pada kematiannya, bahkan rela mati disalib dengan kepala di bawah. Santo Petrus sudah dijadikan bukan lagi sebagai nelayan penjala ikan, namun diubah menjadi sebagai penjala manusia. Itu menjala ikan aja sangat susah, apalagi menjala manusia. Itu ibaratnya, namun semangatnya tetap sebagai seorang nelayan, namun di sini nelayan untuk menjadi penjala manusia. Itu sangat sulit sekali, namun dengan kegigihan dan semangatnya Santo Petrus berhasil, dan kita saat ini menjadi salah satu dari mungkin ikan-ikan yang telah dijala oleh Santo Petrus itu. Ya, harapan ke depan adalah kita semakin guyup ya, terus terang semakin guyup, OMK semakin tumbuh dan berkembang dalam iman, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi, menampung aspirasi dari kaum muda sehingga bertumbuh imannya, kemudian umat semakin bertumbuh berkembang dalam paguyuban, pengurus semakin dapat melayani umat, melayani sesama dengan kerendahan hati, dan tentu saja dengan riang gembira, hingga itu menjadi berkat bagi kita dan sesama kita. Gitu, Mas. Sebagai umat di wilayah Tegalsari, dengan meneladan pengorbanan Santo Petrus, kita juga bisa untuk mengorbankan segala ego kita untuk kepentingan dan untuk kemajuan gereja wilayah Tegalsari. Santo Petrus itu termasuk dari 12 rasul, itu santo yang sangat mencintai Yesus. Harapan ke depan bagi kehidupan iman dan menggereja di Gereja Santo Petrus wilayah Tegalsari. Sebagai orang muda, saya berharap kita selalu mengimani Yesus dalam hidup menggereja dan selalu berbagi kasih terhadap sesama. Selain itu, dalam dinamika menggereja wilayah Santo Petrus Tegalsari, saya berharap kita semakin aktif dalam berbagai kegiatan di gereja dan juga sosial di masyarakat. Karena kita merupakan orang Katolik yang hidup dalam Yesus, yaitu berarti hidup dalam kasih. Karena kasih itu mau berbagi dan mau melayani, jadi kita hidup saling melayani sesama. Tentunya kita sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Pada situasi digital sekarang, ya tentunya kita harus merubah sikap untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan apa yang dikehendaki oleh situ yang saat ini. Tentunya harus ada perubahan di sana. Tetapi dalam satu hal, kalau ada
pandemi COVID semacam ini juga kita berubah. Yang tadinya hanya doa, liturgi banget, ya akhirnya dengan live streaming pun oke. Harapan ke depan adalah supaya generasi penerus Gereja Santo Petrus Tegalsari, terutama generasi muda, supaya lebih aktif dalam kehidupan menggereja, dalam rangka mengembangkan gereja, mewujudkan cita-cita dari pendahulu kita, yaitu mewujudkan iman yang tangguh seperti Santo Petrus. Harapannya dengan Santo Petrus, dengan kehidupan masa depan dan dinamikanya adalah dinamika. Ya, seperti kita melihat Santo Petrus juga termasuk tokoh yang tidak cinta kemapanan. Artinya Santo Petrus itu selalu berubah sesuai kondisi. Harapannya kita harus bisa meneladani kegigihan, kesemangatan dari Santo Petrus. Dan istilahnya kekerasan hati untuk mendapatkan hasil. Kalau belum sampai dapat, itu tetap harus bagaimana caranya kita harus mendapatkan harapan itu. Harapan ke depan, gereja itu akan tetap kokoh, tidak akan runtuh, tidak akan lenyap oleh gerakan orang-orang yang atau pihak-pihak yang mungkin akan membuat gereja itu menjadi tidak sesuai harapan. Maka akan tetap berdiri kokoh, kuat sepanjang segala abad.